Halo anak-anakku, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Dani ya. Hari ini kita akan mulai belajar tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, semua yang ada di bumi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada makhluk hidup dan tidak hidup. Dari gambar tersebut, anak-anak bisa melihat apa saja yang termasuk makhluk hidup dan apa saja yang termasuk bukan makhluk hidup. Pertama, kita lihat dulu. Di situ yang termasuk makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara di situ yang tidak hidup ada batu, sisir, kaos kaki, meja, mobil, boneka, dan masih banyak lagi. Di sini, di materi ini, di tema ini, kita akan belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup dan ciri-cirinya. Berarti kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Mari kita lihat apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu Bu Dani sudah memberikan tugas ya. Anak-anak, Bu Guru minta untuk mencari ciri-ciri makhluk hidup. Dari semua jawaban anak-anak kelas 3B semuanya sudah benar. Yuk kita ingat lagi ya ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kalian temukan. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan, dapat bergerak, dapat bernafas, mengalami pertumbuhan dari kecil hingga besar, dapat berkembang biak, atau mempunyai anak, atau juga bisa disebut dengan bertambah banyak. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup, di sini Bu Dani akan menyelipkan sedikit lagu. Coba perhatikan lagu di bawah ini ya. Cicak-cicak di dinding. Kalian ingat, cicak termasuk hewan. Hewan itu adalah makhluk hidup. Berarti cicak adalah makhluk hidup. Coba di situ ada lagu ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa praktekkan sendiri ketika anak-anak sedang memperhatikan video yang Bu Dani kirim ya. Di situ pada lagu Cicak-cicak di dinding, mari kita perhatikan syairnya. Cicak di dinding. Berdasarkan syair atau kalimat lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut, anak-anak? Lagu Cicak di Dinding sangat mudah untuk diikuti, bukan? Bu Dani yakin pasti anak-anakku sudah pintar dan sudah bisa untuk menyanyikan lagu tersebut. Perhatikan kembali pada lagu Cicak di Dinding. Di situ ada kotak-kotak ya anak-anak. Di situ ada kotak yang pendek dan kotak yang panjang.
bisa kalian perhatikan, kotak yang pendek itu artinya itu syairnya atau kalimatnya dibaca pendek, dan yang panjang itu nadanya dibaca panjang. Anak-anakku, sebelum Bu Dani melanjutkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi, coba perhatikan sebentar. Di sini Bu Dani akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membaca dan menuliskan bilangan. Untuk di kelas 3 ini, kita nanti sudah belajar tentang bilangan ribuan ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Di situ, di dalam video, poin A, di situ tertulis 1.000, itu dibaca 1000. Jadi 1000 itu kalau ditulis dengan angka, itu ada angka 1, kalian beri titik dan 03. 03 di situ menunjukkan bahwa ribuan. Jadi bilangan ribuan itu di belakang titiknya ada 3. Yang B dan C itu sama ya anak-anak. 2.000 dibaca 2000. 3.00 dibaca 3000. 4.100 dibaca 4100. 4.250 dibaca 4250. 5.500 dibaca 5500. 6.050 dibaca 6050. Jika ada pertanyaan, 7150, coba tuliskan bagaimana cara menuliskannya. 7150, kalau ditulis berarti 7.150. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, di situ ada materi mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan itu bisa dari yang terkecil dan juga bisa dari yang terbesar ya anak-anak. Coba kita perhatikan dulu. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Bagaimana caranya toh Bu? Untuk mengurutkan bilangan itu? Nah, untuk mengurutkan bilangan, anak-anak bisa lihat angkanya ya. Bisa lihat dari angka paling depan. Kalau dari yang terkecil, berarti anak-anak lihat dari 5 angka itu yang paling kecil angka berapa? Di situ ada angka 5, ada angka 3, ada angka 1, ada angka 2, dan ada angka 4. Di situ yang terkecil adalah angka 1. Angka 1 di situ mewakili 1250. Ya, setelah itu cari yang paling depan angkanya 2. Ada tidak? Kalau ada, berarti itu ada di urutan yang kedua. Di situ mewakili 2250. Setelah itu coba dilihat. Setelah angka 2 di situ ada angka berapa lagi? Ada angka 3. Angka 3 di situ mewakili 3250. Selanjutnya di situ ada angka 4. Angka 4 mewakili 4250. Dan yang terakhir yang paling besar di situ yang paling depan adalah ada angka 5. Angka 5 di situ mewakili menunjukkan bilangan 5250. Jadi kalau diurutkan dari yang terkecil, yang pertama 1250,
2.250, 3.250, 4.250, dan yang terbesar adalah 5.250. Itu kalau dari yang terkecil. Kalau soalnya dari yang terbesar, itu tinggal dibalik ya anak-anak. Berarti dari yang paling besar, itu kalian tuliskan di paling depan. Anak-anak, kita ingat kembali ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak merayap di dinding. Dari gambar tersebut, anak-anak bisa perhatikan ya, bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Jadi, tidak semua makhluk hidup bergerak dengan cara yang sama. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya anak-anak. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kalau ikan bernafas dengan insang. Dan ada beberapa hewan lain seperti cacing, dia bernafas menggunakan kulit. Terus ada belalang, dia bernafas menggunakan trakea. Dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau sering disebut dengan mulut daun. Yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba dari gambar itu anak-anak bisa perhatikan ya. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Di situ ada contohnya. Ada gambar dari bayi, balita, anak-anak, kemudian menjadi dewasa. Terus di situ ada gambar hewan dari telur yang menetas menjadi anak ayam sampai menjadi ayam yang dewasa. Itu bukti bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi semakin besar dan bertambah ukuran tingginya dan bertambah beratnya. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga hewan yang melahirkan dan ada juga hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Kalau tumbuhan itu cara berkembang biaknya juga bermacam-macam. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, terus umbi, biji, dan masih banyak lagi. Yang kelima, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang sangat menyilaukan, dengan cepat kita akan refleks untuk menutup mata. Yang kedua, daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Dan yang ketiga, ada buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh.
Dan yang terakhir ada landak dan kaki 1000. Hewan tersebut akan menggulungkan badannya ketika disentuh. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup itu juga karena kekuasaan Tuhan. Tanpa adanya kekuasaan Tuhan, manusia tidak bisa melakukan aktivitas. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, kita juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Tidak boleh saling mengejek antar umat beragama. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan kepada diri kita. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Anak-anak nanti bisa mencari ya, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nanti bisa anak-anak tuliskan di buku tugas warna biru ya. Nilai tempat. Perhatikan tabel di sebelah kiri ya anak-anak. Tabel nilai tempat 1250 ditunjukkan seperti berikut. Pada tabel di situ ada 4 kolom, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar ya. Semoga video yang Bu Dani buat bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah ya. Tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar masih dengan cara online atau daring. Semangat, semangat, semangat!